Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, selamat datang di Obsesi, obrolan Bawaslu seputar demokrasi. Obsesi edisi ke-14 ini merupakan obsesi perdana di tahun 2021. Dan obsesi kali ini tayang dengan sebuah tema diskusi menakar keadilan pemimpin dalam paradigma Islam. Persoalan memilih pemimpin dalam Islam adalah hal yang sangat krusial. Ia dibutuhkan dalam masyarakat atau komunitas, bahkan dalam lingkup kecil sekalipun. Adanya pemimpin mengandaikan adanya sistem yang lebih terarah. Tentu saja pemimpin di sini bukan seseorang dengan otoritas yang mutlak. Ia dibatasi oleh syarat-syarat tertentu yang membuatnya berjalan di atas jalan yang benar. Lantas, bagaimana menakar keadilan pemimpin dalam paradigma Islam? Sahabat Bawaslu, jangan kemana-mana, kita akan kupas dalam obsesi kali ini. Telah hadir seseorang yang akan berdiskusi bersama kita. Beliau Gus Lukman Nur Hakim, yang merupakan staf penindakan pelanggaran Bawaslu Cilacap, dan juga salah satu pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran Cilacap. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Gus Lukman. Selamat pagi Mas Fatah. Gimana kabar hari ini Gus? Alhamdulillah, kabar hari ini cukup baik. Bagaimana panjenengan hari ini, kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah. Silakan Gus, disapa terlebih dahulu teman-teman dan sahabat Bawaslu yang sudah menonton channel Bawaslu Kabupaten Cilacap. Silakan. Sebelumnya saya mohon maaf ya, kali ini adalah hari kedua PSBB. Jadi kita berkampanye supaya saudara-saudara kita, teman-teman kita di luar sana memakai masker. Jadi untuk diskusi pada siang hari ini sama memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu diberikan kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesejahteraan, dan kenikmatan ketentraman agar imunitas kita kuat dan kita bisa menghadapi pandemi ini dengan sukacita. Terima kasih. Amin, amin. Baik Gus, langsung saja kita mulai diskusi pada pagi hari ini berkaitan dengan diskusi menakar keadilan pemimpin dalam paradigma Islam. Sebelumnya telah saya sampaikan bahwa persoalan memilih pemimpin adalah hal yang sangat krusial. Ya, betul sekali. Dan semua orang tentu mendambakan pemimpin yang amanah. Lantas yang menjadi pertanyaan ini Gus, bagaimana dan siapa pemimpin yang amanah tersebut? Silakan Gus. Oke, terima kasih Mas Fatah. Mungkin sebelum kita diskusi lebih jauh, mungkin saya ingin menegaskan Mas Fatah ya, kepada kita semua, kepada sahabat Bawaslu semua, bahwasanya konteks kita diskusi pada pagi hari ini adalah kita sekedar diskusi. Jadi tidak ada narasumber yang mengatasnamakan narasumber orang yang hebat atau apapun. Sekali lagi di sini kita hanya sekedar diskusi. Mudah-mudahan dari diskusi ini kita mendapatkan kemanfaatan. Ya,
terkait pertanyaan dari Mas Fata itu tadi, bahwasanya bagaimana pemimpin yang amanah dan siapakah pemimpin yang amanah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya seorang pemimpin itu adalah kebutuhan oleh manusia. Seorang pemimpin selalu dibutuhkan kapanpun tempat, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, siapapun kelompoknya. Seorang itu, sebuah kelompok itu pasti membutuhkan namanya pemimpin. Ketika waktu perjalanan kita membutuhkan pemimpin. Siapa pemimpinnya? Yaitu orang yang mengantarkan kita dalam perjalanan. Ketika kita dalam keluarga, lingkup keluarga, kita juga membutuhkan pemimpin. Yaitu siapa? Yaitu orang tua kita, bapak, suami, atau ibu. Nah, sejatinya pemimpin itu memiliki sifat yang amanah. Amanah seperti apa? Yang pertama, amanah dalam lingkup dia tidak menciderai hak-hak masyarakatnya. Bagaimana itu? Kita harus amanah. Amanah itu mengetahui mana hak seorang pemimpin, mana hak seorang rakyat, mana kewajiban seorang pemimpin, mana kewajiban seorang rakyat. Jadi bagaimana ketika pemimpin itu menginginkan rakyatnya itu menjadi rakyat yang manut, mungkin Mas ya, rakyat yang manut, rakyat yang memiliki attitude yang baik, maka pemimpinnya pun harus mencontohkan dengan kebaikan. Sebagaimana Kanjeng Rasulullah SAW memberikan uswatun hasanah kepada para sahabat dan kepada umat-umatnya dengan apa? Dengan perilaku. Dengan perilaku. Sebagaimana ngendikane ulama-ulama kita, guru-guru kita, bahwasanya semakin masa ke depan maka semakin sulit dan semakin besar cobaan yang akan menerpa di kehidupan kita. Maka akan ada suatu masa di mana nasihat itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati seseorang. Hanya ada satu, yaitu dengan apa? Pendidikan dengan uswatun hasanah berupa perilaku atau praktek. Sehingga ketika kita menginginkan pemimpin yang amanah, kita juga harus menjadi masyarakat, menjadi warga negara yang amanah. Karena apa? Pemimpin adalah cerminan dari kita. Maka dari itu saya tekankan, saya memberi ketegasan dalam pertanyaan Mas Fatah ini, bahwasanya ketika menginginkan pemimpin yang amanah, maka masyarakatnya pun juga harus amanah. Karena apa? Karena pemimpin adalah cerminan dari masyarakat. Baik Gus, jadi harus kita mulai dari diri kita sendiri ya? Iya, betul sekali. Selanjutnya Gus, dalam proses memilih seorang pemimpin, seringkali terjadi bahwa orang yang kita pilih justru mengalami kekalahan. Ya. Nah, yang menjadi persoalan ketika seseorang tidak mau mematuhi himbauan pemerintah atau cenderung membangkang dikarenakan pemerintahan yang sah saat ini bukanlah pilihannya. Ya. Nah, menurut Gus Lukman sendiri bagaimana menanggapi persoalan tersebut? Ya. Ini merupakan suatu problematika sosial terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang dan mungkin akan terus menerus akan terjadi. Masalah apa? Masalah kepuasan hati. Memang kodrat manusia itu memang saling bermusuhan secara alamiahnya. Sebagaimana pengendikane Gus Dur, sesabar apapun kita, sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, sealim apapun kita,
Setiap manusia pasti akan dibenci oleh manusia lain. Karena apa? Sifat dasar manusia itu saling membenci, saling berkompetensi satu sama lain. Sehingga ketika Anda berada di suatu jalan yang Anda lakukan, maka lakukanlah selagi itu baik. Jangan melihat ke belakang, jangan menjadikan komentator orang lain, olok-olok orang lain mempengaruhi jalan kita. Sebagaimana tadi, memang konsekuensi sistem demokrasi, Mas, ya, memang seperti itu. Karena ketika seseorang itu memiliki jago dalam sebuah kontestasi, semisal pilpres, ada yang mendukung 01, ada yang mendukung 02, di situ sebuah disparitas, di mana terjadi perpecahan, di mana terjadi pilihan mungkin dalam lingkup kecil suami dan istri. Sebagaimana kita lihat ketika proses pilpres dan atau pemilu 2019 kemarin, Mas, ya, mungkin kita semua lihat terjadi sebuah pergolakan yang sangat luar biasa. Bahkan ada di sebuah media itu memberitakan bahwa suami dan istri itu bercerai dikarenakan apa? Perbedaan pilihan dalam kontestasi presiden. Mungkin istrinya milih 01, suaminya milih 02, yang mengakibatkan rumah tangga mereka itu terpecah. Yang harus kita hindari dan yang harus kita tanamkan adalah sifat legowo atau sifat nerima. Dikarenakan apa? Dikarenakan kekalahan itu suatu keniscayaan, kemenangan itu suatu keniscayaan. Dalam suatu kompetisi pasti ada kekalahan dan ada kemenangan. Yang harus kita tanamkan harus legowo. Apapun hasilnya itu sudah kersane Gusti Allah. Dalam Ratibul Haddad itu diterangkan bahwasanya segala keburukan, segala kebaikan itu dari Allah. Maka untuk hal yang seperti ini dikembalikan kepada pribadi masing-masing untuk menumbuhkan sifat legowo, sifat sabar. Dikarenakan apa? Tegaskan kembali sekali lagi bahwasanya kemenangan dan suatu keniscayaan yang harus diterima. Ya, mungkin seperti itu, Mas Fatah. Baik, Gus. Jadi kita itu legowo ya, Gus. Dan juga kita harus terus berdoa supaya negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini akan lebih baik lagi, yaitu. Ya. Selanjutnya, Gus, seringkali di masyarakat merasa tidak puas terkait kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut, Gus? Saya ingin tanya, Mas, balik tanya, apakah ini pertanyaan pribadi Anda yang muncul di benak hati atau bagaimana ini? Enggak, ini analisa dari apa yang muncul di masyarakat. Oke. Terkait kebijakan, Mas, ya, bahwasanya yang namanya policy adalah sebuah kebijakan. Kebijakan ini ya kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang diperuntukkan untuk semuanya, baik yang memerintah atau yang diperintah. Begini, Mas, pada dasarnya sifat manusia itu tidak akan pernah cukup. Dikasih 100 kurang, dikasih 500 kurang, 1000 kurang, 10.000 kurang, 1 juta kurang. Mungkin ketika kita waktu kecil, Mas, ya, mungkin pernah merasakan bahwasanya bapak itu, anak itu sangune akeh banget. Satu hari mungkin sangunya 1.000 rupiah, mungkin ketika kita di zaman SD. Sedangkan ketika waktu itu kita hanya di 200 rupiah. Nanti kalau punya 1.000 rupiah
saya tabungkan uang yang untuk beli ini beli itu. Akan tetapi ketika kita sudah mencapai posisi yang tersebut, tidak semudah itu. Semakin tinggi maka semakin banyak juga keinginan, semakin banyak juga yang namanya kebutuhan. Sehingga bagaimana sifat dasar manusia itu adalah tidak hal kebijakan. Pernah terjadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana perjanjian Hudaibiyah itu perjanjian antara umat Islam dengan kafir Quraisy, yang poin-poinnya itu kebanyakan merugikan umat, yang dimana umat kafir Quraisy tidak boleh masuk Islam, lalu umat Islam tidak boleh mengajak ke dalam masuk Islam. Nah, akan tetapi hanya umat Islam hanya diperbolehkan satu hal, yaitu berdiskusi antara umat Islam maupun orang kafir, silahkan berdiskusi, tetapi tidak boleh untuk mengajak. Nah, hal seperti itu juga di benak-benak sahabat lain berpikir perjanjian seperti ini merugikan Islam. Ada beberapa sahabat yang mungkin gremeng dalam hatinya tentang perjanjian seperti ini, tapi ini adalah Kanjeng Nabi yang membuat. Nah, walaupun ini adalah suatu strategi Kanjeng Nabi Muhammad yang luar biasa, mahalu syahid atau poin yang ingin saya sampaikan dari cerita ini bahwasanya suatu kebijakan itu tidak mungkin memuaskan semua orang, memuaskan semua perut-perut manusia, itu tidak akan mungkin. Karena apa? Ketika bicara kepuasan itu bicara dengan namanya keadilan. Namanya keadilan itu subjektif dan objektif. Keadilan hanya mutlak dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Gus, selanjutnya terkait dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah terkadang mempunyai implikasi berupa konflik di masyarakat, Gus. Lantas bagaimana meredakan konflik yang terjadi akibat kebijakan tersebut, Gus? Oke. Konflik ini adalah sesuatu yang kita butuhkan, Mas. Selagi konflik itu bisa di manajemen dengan baik. Tanpa konflik kita tidak akan bisa maju. Sekali lagi, dengan tanda petik, konflik itu yang terkendalikan. Sebelum kita bicara lebih jauh, saya akan menganalogikan ketika kita melakukan sebuah perjalanan menggunakan kendaraan yang dimana di situ ban kendaraan itu, Mas, itu bergesekan dengan yang namanya jalan aspal, jalan tol yang cor-coran atau aspal, terserahlah itu nama jalan apa. Ketika ban itu bergesekan dengan jalan, sejatinya itu telah terjadi konflik antara ban dan jalan. Mengakibatkan apa? Bannya itu terkikis, jalannya itu rusak. Tapi manfaatnya apa? Manfaatnya kita sampai ke tujuan kita. Lantaran apa? Lantaran tadi itu, lantaran pengorbanan antara ban dan jalan aspal. Begitu juga konflik. Jangan jadikan sebuah perbedaan itu menjadi konflik. Karena apa? Tanpa perbedaan kita tidak akan mendapatkan sebuah kenikmatan. Perbedaan jangan sampai melahirkan sebuah konflik. Konflik itu hadir dikarenakan apa? Perbedaannya sebuah persepsi, sebuah segi pandang, perbedaan sebuah kebutuhan antara satu dengan yang lainnya, perbedaan kepentingan, sehingga menjadikan apa? Problematika itu semakin ruwet dan menjadi sebuah permasalahan. Sejatinya bagaimana? Sejatinya ketika ada sebuah kebijakan
yang mana sebagian orang itu menanggapi dengan positif dan sebagian itu mengalami keberatan atau adanya regulasi itu merasa terugikan. Seharusnya kita juga berpikir kembali, jangan mengutamakan, jangan mengedepankan adanya regulasi ini maka kepentingan pribadi Anda terkikis. Jangan seperti itu. Harusnya mari kita mindsetnya terbuka terhadap sebuah peraturan, terhadap sebuah regulasi. Apakah regulasi itu memberikan maslahat kepada orang banyak tetapi merugikan Anda harus mengalah. Anda harus legowo mengalah dengan sebuah hal yang lebih bermanfaat. Hal itu merupakan sangat penting. Tanpa sifat legowo, Mas Pata, ya, sebagaimana kita ketahui, tanpa sifat legowo, tanpa sifat nerima, kita tidak akan bisa mendapatkan sebuah ketentraman. Adanya kita tentram saat ini dengan posisi nyaman, dengan posisi yang enak saat ini, itu dikarenakan apa? Dikarenakan ada pihak-pihak lain yang legowo, yang sabar atas sesuatu yang mereka tidak nyaman dan kita merasa nyaman. Dimanapun seperti itu. Kodrat manusia itu sederhana. Kalau dia enggak repot, ya direpoti. Sampai yaumul kiamah seperti itu. Kalau dia enggak repot, ya direpoti. Nah, makanya itu mari kita bangun namanya toleransi terhadap sebuah hal. Dan satu lagi yang terpenting, jangan berpikir serius terhadap sesuatu. Anggaplah sesuatu itu sebagai hal yang sepele. Itu adalah kunci kita rileks menghadapi segala macam cobaan. Tidak ada yang awet, kesusahan itu tidak ada yang awet, dan kenikmatan itu tidak ada yang awet. Dalam pertanyaan ini, sebelum pindah ke pertanyaan lain, saya ingin mengingatkan, dalam doa sebelum makan itu bagaimana, Mas? Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina ada benar. Ada yang aneh enggak dalam doa itu? Apa Gus yang aneh? Allahumma barik lana. Dalam doa itu domirnya Allahumma barik lana, akhir katanya itu menggunakan nun. Domirnya itu domir nahnu, yang mengatakan kita, orang banyak. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Artinya apa? Dalam doa sebelum makan yang biasanya kita hafalkan ketika TK, ketika SD, dan ketika besar kita lupa ketika mau makan berdoa, itu sejatinya kita tidak mendoakan diri kita sendiri, tapi domir nahnu dalam doa itu kita mendoakan banyak sekali orang. Karena apa? Makanan yang kita makan saat ini itu adalah jerih payah dari banyak orang, banyak pihak. Orang yang menanam padinya, tandur, Mas, ya, tandur. Setelah tandur dirumat dari ulet, dari opo, bariku dipupuk, bar dipupuk ono maneh wong sing panen, bedo maneh sing manen. Setelah dipanen itu menjadi apa? Ketika padi masih hidup namanya pari. Ketika sudah dipanen maka menjadi yang namanya menjadi gabah. Orang yang mengurusi pari itu sendiri, orang yang mengurusi gabah itu sendiri. Dijemur, setelah menjadi gabah maka digiling maka menjadi beras. Wes ngopeni beras, dipakpaki, dijual, didistribusikan. Setelah menjadi beras, masuk ke dapur, ibu yang masak, istri yang masak, menjadi yang namanya nasi.
Begitu panjang perjalanan yang namanya nasi satu biji yang kita makan itu. Maka dari itu kita diajarkan dalam doa sebelum makan untuk mensyukuri atas jeripayah orang-orang yang berjasa dalam rezeki yang kita makan. Itu perkara nasi yang kita makan itu, petani merasakan sebuah kesusahan. Menanam padi susah, harga gabahnya murah. Nah, di situ tanpa rasa legowo, ketika mereka merasakan kecewa, maka dia ngambek, semisal tidak mau menanam padi, maka kita makan apa? Nah, maka dari itu sekali lagi, apapun kenikmatan yang kita merasakan saat ini, itu adalah ada keringat dan jeripayah orang lain yang tidak kita ketahui. Sehingga ketika kita merasa rugi, merasa tidak nyaman dengan suatu kebijakan, Anda harus belajar legowo. Karena apa? Kenikmatan yang kita rasakan sekarang itu juga atas jeripayah orang lain. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, baik. Berarti kita harus lebih pandai-pandai bersyukur ya, Gus. Pandai-pandai bersyukur. Oke. Sekali. Ini yang terakhir, Gus. Cukup pertanyaan untuk yang terakhir ini ya. Bagaimana korelasi antara Pancasila dan Islam? Waduh. Bagaimana korelasi, bagaimana hubungan Pancasila dengan Islam? Ya, sebelum saya menjawab, ini merupakan sebuah tema yang sering dibahas. Mungkin guru-guru kita, entah yang di pesantren, entah yang di universitas, sering membahas tentang hal ini. Jadi saya mungkin tidak akan membahas secara rigid, karena ketika saya jelaskan mungkin saya akan mencederai kelengkapan atau kesempurnaan dari hubungan antara Pancasila dan Islam. Nah, tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya hubungan agama dan Islam itu baik-baik saja. Tidak ada konflik antara keduanya. Satu hal yang terpenting, adanya agama itu menguatkan negara. Adanya negara itu membuat apa? Membuat nyamannya orang yang beragama. Dan ingat, Indonesia adalah negara yang beragama, yang mengakui agama, bukan negara yang berbasis agama. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sudah sesuai, sejalan dengan agama yang dianut oleh Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah value, nilai dari lafaz syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, ketuhanan yang Maha Esa. Saya rasa sudah sangat sempurna dasar negara kita Pancasila, dan Islam itu sudah sempurna. Yang intinya kita harus bisa menjaga namanya kebinekaan, yang namanya perbedaan. Karena apa? Perbedaan itu mendatangkan sebuah rahmat. Seperti itu, Mas. Ya, baik, Gus. Sebelum mengakhiri obrolan kali ini, mohon berkenan untuk memberikan pesan-pesan kepada sahabat Bawaslu yang sedang menonton, Gus. Silakan. Oke, terima kasih. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, sebelum kita akhiri obsesi pada pagi hari ini, marilah kita mengirim doa kepada para dokter, kepada para kiai, kepada para pemimpin, kepada siapapun yang berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, ketabahan, kekuatan, dan senantiasa diberikan keselamatan kepada kita semua,
dan terkhusus kepada orang-orang yang gugur karena pandemi COVID-19 ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan sebuah rahmat, memberikan husnul khotimah, dan memberikan keselamatan kepada kita semua. Al-Fatihah ila arwahi walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in, khususan ashabal hukukil wajibati alaina khassah Indonesia, wa usulihim wa furuhim wa masyayikhim, annallaha yaghfir lana wa lahum wa yarhamuna wa iyyahum fil jannah, wa yuslihu umural muslimin, syarrafallahu syarral mu'din wa taqabbal minna wa minkum wa yarzakuna wa iyyahum husnal khatimah indal maut fil khair wa lutfin wa afiyah, ila hadratin nabil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, tanpa terasa sudah 30 menit kita bersama. Semoga diskusi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus program Obsesi melalui akun media sosial kami. Sampai bertemu di Obsesi edisi berikutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.